Cara membuat akun Edmodo. Pertama kali kita kunjungi laman edmodo.com. Kemudian pilih yang student. Kemudian ambil create a student account. Ini adalah Edmodo untuk siswa. Kemudian select location-nya, pilih Indonesia. Kemudian klik next. Kemudian kita berada di laman untuk membuat akunnya. Masukkan kode kelasnya, misalkan kode kelasnya adalah MR4 DY8. Kemudian username, gunakan nama Anda bisa, atau huruf, gabungan huruf dengan angka juga bisa. Misalkan kita gunakan username-nya 2001, Ayu 2001. Jika username-nya sudah biru, maka kita lanjut ke option yang lainnya. Di sini ada email, pilihannya adalah opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Kita lewatkan saja, ini emailnya. Kemudian passwordnya, kita isi passwordnya. Kemudian konfirmasi password itu kembali. Kemudian klik create your account. Setelah itu akan keluar mengenai profil Anda. Ada nama depan, ada nama belakangnya. Beri nama depannya. Kemudian nama belakangnya. Kemudian klik down. Kemudian akun safety, kegunaannya adalah untuk keamanan akun. Keamanan akun ini mencantumkan nomor orang tua atau email orang tua. Jika Anda tidak memiliki email orang tua, bisa Anda skip atau lewati saja. Kemudian Anda sudah berada di akun Edmodo. Kelas pertama Anda adalah 10 Busana 2021. Klik kelasnya 10 Busana 2021. Ini adalah kelasnya. Silakan Anda cek tugas-tugas yang ada di kelas 10 Busana 2021. Cara mengirim tugas di Edmodo. Anda sekarang berada di akun Edmodo. Klik open. Kemudian pada tugas komunikasi daring ini akan ada dua tombol, yaitu create dan add tag. Klik tombol create, kemudian ambil tag respon, kemudian add your tag respon here. Ketik di sini mengenai tugas Anda, yaitu perintah guru adalah jelaskanlah mengenai komunikasi daring dengan menggunakan lampiran slide presentasi dan sertakan link blog yang telah Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Ketik di sini mengenai komunikasi daring. Kemudian lampirkan slide presentasinya, klik attack, kemudian ambil file from computer. Kemudian ambil slide presentasinya di komputer Anda. Kemudian klik open. Setelah selesai mengunggah slide presentasi, kemudian lampirkan link blog yang telah dibuat pada pertemuan minggu lalu. Klik attack.
Kemudian ambil link from web. Kemudian di sini ada kotak dialog mengenai attach link. Ini adalah alamat web yang akan Anda lampirkan. Kemudian ini adalah judul webnya. Kemudian kita ambil alamat blog yang akan kita lampirkan. Ini adalah alamat blognya. Kemudian copy alamat blognya. Kembali lagi ke tugas Edmodo. Kemudian pastekan. Kemudian klik titelnya. Akan keluar titelnya langsung. Komunikasi daring. Kemudian klik attach. Setelah selesai melampirkan file dan melampirkan link, klik Tune In Assessment. Kemudian klik Tune In. Maka tugas dari Edmodo sudah terkirim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara membuat rumus matematika di Edmodo. Untuk membuat rumus matematika di Edmodo, kita akan mengikuti pola berikut ini. Mat, kode LaTeX, kemudian mat kembali. Cara membuat kode LaTeX ini adalah dengan cara mengunjungi web demo MyScript. Ini adalah website MyScript Web Demo. Kemudian ambil mat. Kemudian di sini ada Write Here. Di sini kita akan menggambar atau menulis mengenai rumus yang akan kita upload di Edmodo. Misalkan rumus yang akan kita buat adalah 1/2, 1/2. Maka akan keluar previewnya di sini 1/2 dan ini adalah kode LaTeX-nya. Kemudian kode LaTeX ini kita copy. Kemudian kita kembali ke Edmodo. Setelah kode LaTeX dari 1/2 tadi di-copy, maka kita mulai menguploadnya di Edmodo. Klik di postingan Anda, kemudian ketik saja di postingannya. Ingat, pola dari membuat rumus matematika di Edmodo adalah mat, kemudian kode LaTeX, Ctrl V atau pastekan kode LaTeX yang sudah di-copy tadi, kemudian kembali ketik mat, kemudian kurung siku, kemudian klik pause. Ini adalah contoh rumus matematika sederhana yang di-upload di Edmodo. Kita bisa menggunakan web demo MyScript ini untuk membuat kode LaTeX dari rumus matematika yang lainnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kuis di Edmodo. Ada 6 bentuk kuis di Edmodo. Kita akan cobakan satu persatu bentuk kuis tersebut. Untuk memulai kuis di Edmodo, kita harus berada di akun Edmodo terlebih dahulu. Setelah kita berada di akun Edmodo, pilih kelas yang akan kita buat kuisnya, misalkan kelas 10 Hotel 1. Kemudian klik buat, kemudian klik kuis. Di sini ada pilihannya baru dan muat yang telah ada. Kita klik yang baru. Kemudian ini adalah penjelasan kuis, judul kuisnya kita buat UH. Kemudian instruksinya, pilihlah jawaban yang Anda anggap benar.
Ini adalah instruksi dari kuis yang kita buat. Kemudian, kalau sudah selesai di penjelasan kuis, klik pertanyaan kuis. Pada pertanyaan kuis, kita akan dapatkan jenis atau bentuk kuisnya. Ada benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian yang rumpang atau kosong, menjodohkan, dan beberapa jawaban. Kita akan cobakan satu persatu dari jenis kuis ini. Kita mulai dengan benar salah. Teks pertanyaannya adalah Presiden Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Misalkan ini adalah pertanyaan pertama, Presiden Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Tanggapannya antara benar dan salah. Ini adalah kunci jawabannya. Kita klik kunci jawabannya di salah. Kemudian tentukan poinnya, misalkan poinnya 10, ketik 10. Kalau sudah selesai jawaban pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, klik tambah pertanyaan baru. Ini adalah pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua, kita akan pilih jenis kuisnya adalah pilihan ganda. Kemudian teks pertanyaannya, misalkan ini teks pertanyaannya, Presiden pertama Indonesia adalah, kemudian kita masukkan jawabannya. Kemudian jika ingin menambahkan tanggapan lainnya, karena ini hanya ada 3, misalkan Anda ingin menambahkan 5 buah tanggapan, jadi kita butuh 2 tanggapan lagi, masukkan tanggapan. Kemudian baru diisi kemudian ditambah 1 lagi. Kemudian setelah itu baru diambil jawaban yang benarnya. Dikunci jawaban yang benarnya. Kemudian beri poin pada penilaian ini adalah 10, misalkan 10. Ini adalah pertanyaan kedua dengan jenis kuisnya adalah pilihan ganda. Kemudian tambahkan pertanyaan baru untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita gunakan jenis kuisnya adalah jawaban singkat. Pertanyaannya adalah ini pertanyaannya, gambar di bawah ini menunjukkan foto Presiden Indonesia K. Jadi, kita gunakan karena dia butuh gambar, kita lampirkan file. Klik lampiran file, kemudian cari gambarnya, misalkan ini, kemudian klik open. Kita tunggu gambarnya terupload. Setelah gambarnya terupload, tentukan penilaiannya, misalkan 10 poin. Jika sudah selesai pada pertanyaan ketiga, lanjut ke pertanyaan keempat, tambahkan pertanyaan baru.
Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Jenis kuis yang akan kita gunakan adalah isi bagian yang rumpang atau kosong. Pertanyaannya, ini adalah pertanyaannya. Presiden Soeharto merupakan presiden yang ke. Kemudian kita beri bagiannya rumpangnya dengan cara kutip 1, kemudian underscore, kemudian kutip 1 kembali. Kemudian pada jawabannya, masukkan jawabannya, buat di sini jawabannya adalah 2, supaya siswa tidak salah mengetiknya, kita buat panduannya. Ketiklah jawaban Anda dengan huruf, supaya nanti siswa tidak mengetik dengan angka 2 saja, tapi dengan mengetik huruf dengan dengan 2, dengan tulisan 2. Kemudian beri poin pada jawaban ini, pada pertanyaan ini adalah 10. Kalau sudah selesai pertanyaan keempat, kita masuk pada pertanyaan kelima, klik tambah pertanyaan baru. Pada pertanyaan kelima, kita pilih jenis kuisnya adalah menjodohkan. Kemudian kita ketik pertanyaannya. Misalkan ini pertanyaannya, pilihlah pasangan jawaban yang Anda anggap benar. Masukkan pertanyaannya. Masukkan jawabannya. Kemudian beri poin, misalkan 10. Kalau sudah selesai, seperti ini, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Klik tambahkan pertanyaan baru. Pada pertanyaan ke-6, kita akan gunakan jenis kuisnya adalah beberapa jawaban. Sekarang kita ketik pertanyaannya. Misalkan ini pertanyaannya, berikut ini merupakan nama-nama Presiden Indonesia kecuali. Kita masukkan jawabannya. Kemudian masukkan tanggapan lainnya. Sudah ada 5 tanggapan, kemudian klik jawaban benarnya. Kita bertanya mengenai Presiden Indonesia kecuali. Ini adalah nama-nama Presiden Indonesia kecuali. Jadi kita ambil karena dia bentuk kuisnya adalah beberapa jawaban, jadi lebih dari 1 jawaban. Klik
jawaban yang benarnya. Ini jawaban yang benar. Kemudian beri penilaian, poinnya adalah 10. Ini adalah hasil dari soal yang kita buat tadi. Kemudian kita klik tugaskan. Kemudian ini adalah ke kelas berapa ditugaskan. Kemudian pilih tanggal jatuh temponya. Misalkan tanggal jatuh temponya tanggal 7 Juni 2021. Kemudian jamnya jam 11.59 PM. Kemudian kunci setelah UH dikerjakan. Kemudian klik random question, berarti soal akan tampil secara acak. Kalau sudah selesai diatur, klik tugaskan. Maka akan keluar konfirmasi seperti ini, berhasil ditugaskan. Klik baiklah.